Saya fokus ke interaksi saksi terkait dengan terdakwa Kuatmaruf. Saudara saksi, apakah selain di Saguling, selain di Duren 3, pada tanggal 8 tersebut, apakah saudara pernah berkomunikasi dengan Kuatmaruf? Tidak pernah. Bertemu? Tidak pernah. Jadi pertemuan satu-satunya itu terjadi di Duren 3 aja? Di Duren 3. Yang pada saat saudara saksi meminta Kuatmaruf memanggil si Yosua. Nah, pertanyaan selanjutnya, kaitannya dengan pertemuan saksi dengan dua orang, yaitu RR dan dengan Ricky dengan Richard. Dalam pertemuan tersebut, saudara kan menyampaikan bahwa apakah kedua orang ini bisa membackup saya ketika melakukan konfirmasi terhadap Joshua. Demikian. Nah, selanjutnya Anda menyatakan apabila Joshua melawan, apakah saudara bersedia menembak? Seperti itu ya? Iya. Apakah dalam dialog tersebut sempat ada kalimat membunuh Joshua? Tidak ada. Tidak ada. Mematikan si Joshua? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kedua kalimat itu tidak pernah terucap saudara pada saat dialog kedua orang ini ya? Demikian. Apakah informasi pertemuan saudara terhadap kedua orang ini sempat Bapak konfirmasi juga kepada pihak Kuat? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Kemudian saksi kan sempat bertemu dengan Kuat, ini pertemuan satu-satunya pada saat peristiwa itu. Apakah pada saat saudara meminta saudara Kuat memanggil Joshua, apakah saudara sempat memperhatikan si Kuat ini membawa sesuatu? Saya tidak perhatikan. Tidak perhatikan. Apakah saudara Kuat ini pada saat di tempat kejadian sempat saudara lihat dia membawa pisau misalnya? Tidak ada. Tidak ada. Membawa tas lempang? Tidak ada. Tidak ada. Lanjutkan yang mulia. Kami lanjutkan yang mulia. Saudara saksi, pertanyaan saya, apakah rumah Duren 34 ini memang khusus untuk dilakukan tempat isolasi? Tes. Kalau khusus untuk isolasi bukan hanya Duren 3, tapi Bangka juga biasa kita lakukan isolasi. Maksud isolasi ini menunggu hasil PCR setelah dari luar kota atau dari kegiatan yang terkait dengan kerumunan. Jadi rumah Duren 3 itu nomor 46 itu biasa juga dilakukan untuk tempat isolasi. Termasuk tempat untuk isolasi menunggu hasil PCR itu. Demikian. Sewaktu perjalanan dari Magelang, rombongan Magelang ke Jakarta, apakah saudara saksi ada memerintahkan KM untuk ikut berangkat ke Jakarta? Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saudara ada berkomunikasi dengan saudara Kuatmaruf? Tidak pernah. Pada waktu kejadian di Duren 3, apakah saudara kan pertama kali masuk ke rumah itu ketemu dengan Kuatmaruf, lalu menyuruh untuk memanggil. Pada waktu saudara memerintahkan Kuatmaruf memanggil Yosua, apakah saudara juga memerintahkan Kuatmaruf untuk menyiapkan pisau? Tidak pernah. Pertanyaan selanjutnya mengenai perubahan keterangan dari Kuatmaruf. Itu kapan saudara mengetahui dan sepengetahuan saudara siapa yang memerintahkan Kuatmaruf untuk merubah keterangannya, tidak mengikuti skenario itu? Perubahan keterangan Kuatmaruf itu terjadi pada saat saya diperiksa sebagai tersangka di Makobrimob. Karena informasi dari penyidik bahwa Kuatmaruf masih bertahan dengan keterangan yang saya sampaikan di Biro Provos waktu itu. Kemudian saya menyampaikan kepada penyidik, kasih kesempatan saya untuk menelpon Kuatmaruf untuk bisa menjelaskan kejadian sebenarnya di Duren 3. Akhirnya saya diberikan kesempatan untuk berbicara dengan Kuatmaruf. Saya sampaikan
Kuat, saya mohon maaf, kamu cerita aja. Sebenarnya saya juga sudah menjelaskan sebenarnya kepada penyidik di Makobrimob ini. Demikian. Apakah ada perintah dari saudara untuk tidak menerangkan sesuatu kepada Kuat Ma'ruf? Waktu awal memang saya meminta untuk mengikuti cerita yang saya buat di Biro Propos. Dan saya juga menyampaikan. Tidak, maksud saya pada waktu saudara menyampaikan lewat telepon penyidik itu kepada Kuat Ma'ruf, kan saudara menyampaikan supaya menerangkan apa adanya. Apakah di dalam penjelasan saudara waktu menelepon itu, saudara juga melarang Kuat Ma'ruf untuk menerangkan sesuatu? Saya tidak ada lagi melarang untuk mengungkap semuanya. Saya sampaikan, ya sudah, saya akan bertanggung jawab terhadap cerita dan peristiwa di Magelang. Saya kembali ke tanggal 8, waktu saudara melakukan kegiatan di kantor pada waktu ANEF. Itu kan saudara kan malamnya kan saudara mendengar penjelasan dari istri saudara. Nah, pada malam itu ketika saudara bertelepon dengan istri saudara, apakah istri saudara bercerita bahwa dia diperkosa pada malam itu? Malam itu belum menceritakan. Nah, pada waktu saudara melakukan kegiatan di kantor itu, apa yang saudara bayangkan kejadian terhadap istri saudara? Saya tidak berpikir akan sefatal itu yang dialami oleh istri saya. Pada waktu saudara berangkat dari Saguling menuju Duren 3, apakah saudara menyampaikan kepada Ajen Romer dan Prayogi bahwa saudara akan singgah ke Duren 346 pada saat itu? Saya tidak menyampaikan akan ke Duren 3. Pada waktu saudara berangkat dari Saguling menuju Duren 346, apakah saudara ada menginfokan kepada ketiga terdakwa ini bahwa saudara akan menuju ke Duren 346? Tidak ada. Tidak ada. Cukup yang mulia. Satu lagi yang mulia. Mohon lanjut ke